Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang penerapan induksi matematika. Ada 3 bagian yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah penerapan induksi matematika pada rumus jumlah barisan, kemudian penerapan induksi matematika pada apa tadi? Pada keterbagian. Kemudian yang terakhir adalah pada ketidaksamaan. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Semoga bisa membantu kalian untuk mempelajari ilmu-ilmu yang nantinya di masa yang akan datang akan kalian pelajari, atau mungkin bisa membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan kalian sehari-hari. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama dulu, yaitu terkait dengan induksi matematika pada rumus jumlah barisan. Nah, di sini ada kita ingat sedikit ya tentang barisan dan atau deret, jumlah barisan atau deret. Di sini kita ketika kita dulu SMP kita pernah belajar tentang barisan dan deret. Barisan dan deret. Ada 2 jenis barisan dan deret yang mungkin pernah kita ketahui, yaitu ada barisan aritmetika dan ada barisan geometri. Nah, untuk deret aritmetika sendiri itu rumusnya adalah untuk SN-nya yang deret aritmetika itu adalah setengah N dikali 2A ditambah N-1 kali B. Sedangkan untuk yang deret geometri kita ada 2 rumus sebenarnya, tapi rumusnya bisa kita tuliskan seperti ini, A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, mungkin ini salah satu rumusnya. Ya, ini sebagai pengingat saja bahwa kita mungkin pada latihan nanti mungkin kita akan menggunakan kedua rumus ini. Sehingga ini untuk mengingatkan kalian saja bahwa kita pernah belajar waktu SMP, kita sudah pernah belajar tentang barisan dan deret geometri, sehingga nantinya ketika ada latihan yang terkait dengan barisan dan deret geometri ini, kalian masih sedikit teringat seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas ini ya. Kita akan membahas ini tentang penerapan induksi matematika pada rumus jumlah barisan dan deret. Langsung saja kita masuk ke contoh yang nomor 1. Gunakan induksi matematis untuk membuktikan bahwa rumus jumlah berhingga dari deret aritmetika dengan suku pertama A dan beda B adalah seperti ini, A ditambah A plus B ditambah A tambah 2B ditambah dan seterusnya sampai A tambah N-1B itu sama dengan 1/2N dikali 2A ditambah N-1B. Jadi dengan N adalah bilangan asli. Jadi pada soal ini kalian itu diminta untuk membuktikan bahwa rumus barisan dan deret itu tadi yang tadi yang sudah kita ingatkan sedikit itu tadi itu rumusnya itu betul untuk menentukan jumlah dari barisan deret deret aritmetika. Nah, seperti biasa ketika kita akan menyelesaikan suatu induksi matematika, kita harus menentukan suatu langkah dasar dulu. Langkah dasarnya itu adalah untuk N sama dengan 1. Lah, langkah dasar ini adalah nilai terkecil ya, nilai terkecil dari yang bisa kita coba untuk kerjakan. Nah, kalau di sini kebetulan langkah dasarnya adalah dengan N sama dengan 1, maka kita pilih P-nya itu P1. Nah, ternyata ketika P-nya itu 1, kita masukkan ke sini, itu nilainya itu betul. Nah, nilainya ini ketika kita masukkan ke sini, nilainya itu betul. Jadi, P1 itu adalah setengah kali 1 kali 2A ditambah 1 min 1B, itu nilainya adalah setengah kali 2A sama dengan A. Ternyata nilainya adalah benar. Nah, jadi sampai sini langkah dasarnya selesai. Kemudian kalian bisa melanjutkan untuk yang langkah induktifnya. Langkah induktifnya itu seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, itu ada 2. Yang pertama adalah kita mengasumsikan bahwa untuk PK itu P sama dengan K.
atau N sama dengan K, itu nilainya betul, nilainya benar. Sehingga PK adalah kalau misalkan N-nya itu kita ganti K, maka nilainya adalah benar. Maka kita harus menunjukkan bahwa PK sama dengan N sama dengan K plus 1 itu harus benar. Nah, coba kita, di sini sudah ditunjukkan sedikit apa yang harus kita cari, apa yang harus kita buktikan. Nah, di sini kan kalau PK plus 1 itu sama dengan ini A tambah A plus B tambah A plus 2B dan seterusnya sampai A ini K min 1B, ini rumus yang aslinya tadi, ditambah dengan A ditambah K plus 1. Nah, ini yang lanjutannya, K plus 1 min 1 kali B. Jadi ini yang lanjutannya. Nah, ini nilainya akan sama dengan, kita ganti ya, sudah diganti dengan K plus 1, maka ini N-nya diganti dengan K plus 1 di sini, maka di sini setengah kali, bukan N lagi, tapi jadi K plus 1, kemudian dikali 2A ditambah, nah ini juga tadinya N, diganti dengan K plus 1, min 1 dikali B, itu nilainya sama dengan ini, setengah K plus 1, dikali 2A plus KB. Jadi goalnya kita, tujuannya kita adalah kita harus menentukan bahwa tadi kalau yang sebelah kiri itu sampai dengan K plus 1, maka kita akan menemukan nilai ini. Gitu. Nah, ya, kita harus membuktikan bahwa nilainya akan jadi seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sini yang kebetulan kalau di penyelesaian ini yang dibuktikan adalah yang ruas kiri, bahwa akan dibuktikan kalau ruas kiri itu nilainya akan sama dengan yang tadi, yang di atas ini tadi. Yang ini, yang di atas ini tadi. Ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang di ruas kiri. Yang di ruas kiri itu tadi masih yang asli. A ditambah A plus B ditambah A kali plus 2B dan seterusnya. Sama ini A kali ditambah K min 1B kali B ditambah A plus K plus 1. Nah, ini yang sudah ditambahkan K plus 1 dikurangi 1 dikali B. Nah, kita tadi sudah menentukan kalau ini A sampai ini, A sampai A kali K min 1B itu adalah PK. Jadi kita bisa gunakan rumus yang pertama tadi. Mana ya tadi ya? Nah, ini. Rumus yang pertama tadi, ini kan adalah PK, ya kan? Nah, kita bisa ubah rumus yang tadi yang pada PK plus 1 dengan rumus yang ini. Kita ganti ke bawah. Dulu deh. Oke, kita ganti ke bawah. Nah, ini kan karena ini sama dengan PK, jadi kita bisa ganti. Kita ganti dengan tadi setengah K dikali 2A plus K min 1B. Nah, yang belakang ini karena ini adalah yang akan kita buktikan, maka ini tetap seperti ini. Nah, baru kemudian selanjutnya kita hitung. Kita utak-atik rumusnya supaya bisa menemukan sesuai dengan yang telah kita tuju di atas ini. Nah, di sini kita yang pertama adalah di sini kita jabarkan dulu. Di sini kan ada K plus 1, K min 1. Di sini dikalikan dulu, K dikali B menjadi BK, kemudian min 1 dikali B menjadi B. Ini saya hapus aja ya. Nah, ini perkaliannya seperti ini. Jadi kalian harus hati-hati. Bukan hanya dikalikan satu saja, tapi semuanya harus dikalikan dengan B. Sehingga di sini menjadi BK dan B. Ini tidak bisa ditambah ya, tidak bisa ditambah menjadi 2BK atau bagaimana. Ini karena di sini ada dua variabel yang terpisah. Oke. Nah, sekarang kita lanjut yang sebelahnya. Di sini ada K plus 1 min 1. Nah, K plus 1 min 1 berarti kan K plus 0. Plus 1 min 1 kan 0. Sehingga yang tersisa hanya K-nya. K-nya dikalikan dengan B sehingga menjadi BK. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita kalikan masing-masing setengah K kali 2A menjadi
AK. Kemudian setengah K dikali BK menjadi setengah BK kuadrat. Kemudian setengah K dikalikan dengan B menjadi negatif setengah BK. Kemudian ini kurungnya dibuka, dijumlahkan. Sehingga kita peroleh, ini karena ada AK, AK hanya 1. Kemudian ini setengah BK hanya 1. Kemudian ini ada setengah BK dan BK. Sehingga negatif setengah BK ditambah BK, sehingga hasilnya adalah plus setengah BK ditambah dengan A. Lalu kita keluarkan setengahnya, kurangnya ke setengahnya dikeluarkan, sehingga ini A-nya, AK-nya ini dikalikan dengan 2. Ini A-nya juga dikali 2. Nah, ini setengahnya yang ini keluar, sehingga di sini hanya tinggal BK saja, BK kuadrat dan BK. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan ternyata adalah mencari difaktorisasi. Jadi, di sini ada 2AK tambah BK kuadrat ditambah 2A tambah BK. Ya kan? Nah, sehingga di sini ada BK, maka di sini adalah BK dan K. BK dan K di sini. Lalu karena di sini sudah BK dan K, supaya hasilnya adalah, nah supaya di sini adalah diperoleh, kira-kira kalau di sini ada BK dan di sini ada A ya, di sini ada A. Ini dikuadratkan, maka yang diperoleh adalah di sini jadi 2A. Di sini adalah plus 1. Oke, seperti itu. Jadi difaktorisasikan. Nanti kalau untuk faktorisasinya, kalian bisa coba-coba lagi. Semisal ternyata bentuknya tidak sama dengan yang ada di contoh ini. Seperti itu. Jadi, nah, ternyata setelah kita otak-atik, ternyata tadi PK plus 1 itu ternyata bisa terbukti. Ya kan? Bisa terbukti kedua ruas ternyata nilainya sama. Nah, maka karena kedua ruas itu nilainya sama, sehingga bisa kita simpulkan bahwa PK plus 1 itu bernilai benar. Gitu. Jadi ketika langkah induktif ini selesai ketika PK plus 1 ini bernilai benar. Di sini digarisbawahi. Ketika maka bernilai benar. Nah, karena sudah dipenuhi sehingga pernyataan yang awal tadi, atau ini rumus ini ya, rumus deret aritmetika ini tadi ternyata benar untuk setiap n sama adalah bilangan asli. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, contoh 2, mungkin nanti bisa kalian coba pahami sendiri. Kita akan langsung menuju ke pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan ini, keterbagian. Nah, jadi kalau keterbagian itu sebenarnya tidak hanya habis dibagi saja. Biasanya kosakata yang sering digunakan adalah habis dibagi. Nah, habis dibagi ini bisa berarti merupakan kelipatan atau merupakan faktor dari atau membagi seperti itu. Nah, misal kita punya ini, di sini kita punya P itu habis dibagi oleh A. Kemudian Q itu juga habis dibagi oleh A. Maka P plus Q itu juga pasti habis dibagi oleh A. Contohnya apa? Kalau di sini dicontohkan, misal 4 itu habis dibagi 2. 6 itu habis dibagi 2, maka pasti 4 dan 6 itu juga habis dibagi 2. Nah, teorinya seperti itu. Nah, kita langsung ke contoh saja. Contohnya, buktikan bahwa, contoh 4 ini, buktikan bahwa 7 pangkat N itu dikurangi 1 itu habis dibagi 6 untuk sembarang N bilangan asli. Nah, maka misalkan PN adalah pernyataan ini habis dibagi 6, maka yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah memisalkan dengan 1. Langkah dasarnya di sini, langkah dasarnya adalah N-nya sama dengan 1. Nah, ternyata ketika N-nya itu sama dengan 1,
di sini ternyata ketika N-nya itu sama dengan 1, ternyata nilainya itu betul. 7 pangkat N min 1 itu sama dengan 7 pangkat 1 min 1, sama dengan 6. Maka pasti 6 itu habis dibagi 6. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah induktifnya. Jadi ke langkah induktifnya, kita pertama pasti asumsikan dulu. Asumsikan bahwa PK itu benar. PK yaitu mengasumsikan bahwa di sini yang diasumsikan adalah 7 pangkat K itu sama min 1 habis dibagi 6 itu benar. Nah, di sini dimisalkan karena sehingga PK itu dapat dinyatakan sebagai, di sini dinyatakan PK-nya itu sama dengan 7 pangkat K min 1. Ini dinyatakan saja ya, hanya pemisalan saja supaya perhitungannya nanti mudah. Jadi di sini dimisalkan, dinyatakan sebagai 7K min 1 itu sebagai 6C. Jadi dianggap bisa merupakan suatu bilangan tertentu yang nantinya pasti bisa dibagi 6, sehingga dianggap 6C. Nah, C ini untuk sembarang bilangan asli C. Jadi C ini sebagai pemisalan saja. Kalau misalkan kok nanti habis dibagi 8, berarti dimisalkan saja 8C, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang karena kita sudah mengasumsikan ini benar, kita juga harus menunjukkan bahwa 7K min 1 itu 7K plus 1, 7 pangkat K plus 1 min 1 itu juga habis dibagi 6. Jadi kita harus membuktikan dulu agar asumsinya kita itu bisa dibenarkan. Nah, jadi misal ini 7K plus 1, 7 pangkat K plus 1 min 1, ini sama dengan 7K pangkat 7. Kan dari teori ini ya, dari ketika dulu waktu kelas 10 kan kita pernah belajar kalau pangkat itu, misalkan pangkat itu kalau dijumlahkan, pangkat 2, 7 pangkat 2 tambah dikali 7 pangkat 3, maka jadi 7 pangkat 6. Jadi kalau misalkan kita punya 7 pangkat 6, itu sama dengan juga bisa diubah menjadi 7 pangkat 5 dikali 7 pangkat 1. Nah, 7 pangkat 1 itu kan sama dengan 7. Ya kan? Seperti itu. Jadi ini menggunakan materi, mengingatkan kalian, jadi nanti diingat-ingat lagi materi tentang perpangkatan atau eksponensial. Nah, di sini kemudian 7 itu diubah menjadi 6 plus 1. 6 plus 1 itu 7K itu kali 6 plus 1 berarti. Jadi di sini 6 kali 7 pangkat K ditambah, ini dikalikan 1, 6 kali 7 pangkat K, kemudian 7 kali 7 pangkat K kali 1, sehingga ini jadi 7 pangkat K. Ya kan? Nah, di sini ini kan tadi kan sudah kita ketahui kalau 7 pangkat K min 1 itu sama dengan PK atau 6C. Sehingga di sini kita ubah menjadi 6C. Nah, karena di sini ada 6, ada angka 6, kita bisa keluarkan angka 6-nya sehingga diperoleh ini adalah 6 dikali 7 pangkat K plus C. Nah, sehingga dengan demikian kalau misal di sini ada 6 kali sekian, berarti pasti bilangan ini nantinya bisa dibagi dengan 6. Atau bisa dikatakan merupakan kelipatan 6. Ya, jadi pernyataan PK plus 1 itu bernilai benar. Nah, karena PK plus 1 itu benar, sehingga PK itu asumsinya itu tadi benar, asumsi PK itu tadi benar. Sehingga karena itu benar, maka pernyataan awal tadi bahwa 7K min 1 itu bisa dibagi 6 untuk sembarang bilangan asli N, maka terbukti benar. Seperti itu. Itu ya, jadi kalian untuk keterbagian ini diubah, pokoknya harus ada bisa dikali dengan bisa dikali atau dibagi dengan bilangan yang merupakan pembaginya itu tadi. Oke, sekarang kita menuju langsung saja ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang ketidaksamaan. Jadi untuk ketidaksamaan ini ada beberapa sifat. Yang pertama adalah sifat transitif. Sifat transitif itu berarti kalau misalkan di sini kita punya A
dikurangi A itu lebih besar dari B dan lebih besar dari C, maka A itu pasti lebih besar dari C. Nah, ini pasti lebih besar dari ini. Tapi kalau A itu kurang dari B, kemudian B itu juga kurang dari C, maka pasti A-nya juga kurang dari C. Ini logika ya. Gitu. Nah, kemudian ada sifat yang kedua. Kalau misalkan A itu kurang dari B dan C itu lebih dari 0, C lebih dari 0. Berarti bilangan berapapun, bilangan asli berapapun. Nah, ini kalau dikalikan, dua-duanya dikalikan A dan B ini dikalikan dengan C, maka pasti AC itu juga tetap kurang dari BC. Gitu. Atau sebaliknya, kalau misalkan A-nya itu lebih dari B, dan C-nya itu tadi sama seperti tadi, lebih dari 0, maka kalau dikalikan A dan B-nya itu kalau dikalikan dengan C, maka pasti AC-nya itu tetap lebih besar dari AC itu lebih besar dari BC. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan di sini, kalau tadi kan perkalian, kalau di sini penjumlahan. Kalau kita punya A itu kurang dari B, kemudian keduanya itu ditambah dengan bilangan yang sama yaitu C, maka pasti A plus C itu kurang dari B plus C. Contoh misal, kita punya 2 itu kan kurang dari 5. Kalau misalkan 2 itu, kita tambah masing-masing kita tambah dengan 1, misal 2 tambah 1, pasti tetap akan kurang dari 5 plus 1, seperti itu. Nah, tapi juga sebaliknya, misalkan kita punya 8 itu lebih besar dari 6. Misal 8 itu ditambah dengan 2, dan 6-nya juga ditambah dengan 2, maka pasti hasilnya seperti 8-nya ketika ditambah dengan 2 tetap akan lebih besar dari 6 ditambah 2. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi ini tadi yang terkait dengan sifat-sifat pada ketidaksamaan. Nah, sekarang kita akan membahas soal yang pertama ini tadi. Soal yang pertama yang ada di sini, gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa 2 pangkat n itu kurang dari n faktorial. Nah, mungkin kalau ada yang lupa dengan n faktorial itu apa, n faktorial itu berarti 1 dikali 2, dikali 3, dikali 4, dan seterusnya sampai n. Kalau misalkan di sini 9 faktorial, berarti di sini sampai 9. Kalau misalkan di sini kok 8, berarti sini sampai 8. Seperti itu. Nah, kita akan membuktikan bahwa 2 pangkat n itu kurang dari n faktorial untuk sembarang bilangan asli n dengan n itu kurang dari 4. Dengan n lebih besar sama dengan 4. Nah, misalkan ada pernyataan bahwa, nah, ini 2 pangkat n kurang dari n faktorial. Nah, ini kenapa kok n-nya tadi dipilih dengan n lebih besar dari sama dengan 4? Karena ternyata terbukti salah untuk 1, 2, dan 3. Seperti itu. Nah, jadi karena untuk nilai 1, 2, dan 3 itu salah, maka untuk langkah dasarnya, kita pilih n-nya itu mulai dari yang paling kecil, yaitu di sini adalah 4. Gitu, untuk langkah dasarnya. Dan ternyata untuk n sama dengan 4, pernyataan ini bernilai benar. Nah, karena sudah bernilai benar, maka langkah dasarnya sudah selesai. Nah, kemudian kita menuju ke langkah induktif. Untuk langkah induktif ini sebenarnya kita pertama harus membuktikan dulu ya, seperti tadi ya. Kita harus membuktikan dulu seperti tadi bahwa yang pertama kita menuju ke asumsi pertama bahwa karena tadi adalah 2 pangkat n itu kurang dari n faktorial, maka akan diasumsikan 2 pangkat k itu kurang dari k faktorial itu bernilai benar. Ini bernilai benar. Nah, kemudian kita akan cek. Di sini misalkan 2k plus 1 itu, maka kita bisa tuliskan seperti ini tadi. Ini menggunakan, ini tadi ya, teori, dengan menggunakan eksponensial. Jadi kalau tadi ada 2k plus 1, maka dia adalah 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat k.
Jadi di sini ditulis 2 kali 2 pangkat K. Nah, 2 kali 2 pangkat K itu sudah jelas karena ini tadi kan kita setuju nih kalau 2 pangkat K itu kurang dari K faktorial kan seperti ini. Ya kan? Nah, sehingga ketika kita punya 2 kali 2 pangkat K itu pasti nah ini menggunakan sifat yang ketidaksamaan tadi. Kalau kita kalikan dengan 2 kanan kiri, maka ini sama dengan 2 kali K faktorial. Kan seperti ini. Nah, karena sama dengan 2 K faktorial. Nah, sehingga di sini kita bisa ubah nih. Tadi kalau kita punya 2K, sebentar. Nah, kalau kita tadi kan 2 itu kurang dari K plus 1, ya kan? 2 itu kurang dari K plus 1. Nah, karena di sini kita punya 2, kita punya angka 2. 2 itu pasti dia kurang dari K plus 1. Nah, sehingga kita bisa tuliskan 2 itu kurang dari K plus 1, ya kan? Nah, jadi ketika kita kalikan dengan K faktorial, kenapa? Karena tadi K itu minimal kan 4, jadi pasti kurang dari K plus 1. Jadi minimal di sini sebelah kanan itu nilainya adalah 5. Nah, karena 2 itu kurang dari K plus 1, jadi kalau kita bisa tuliskan seperti ini aja deh, 2 kali K faktorial itu kurang dari K plus 1 faktorial. Ya kan? Nah, padahal di sini tadi kita sudah membuktikan kalau 2K plus 1 ini itu kurang dari ini, ya kan? Ini pasti kurang dari ini. Nah, dan ini bisa ditulis sudah terbukti, Ding. Sudah terbukti. Jadi karena K plus 1 itu lebih dari 2, kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, jadi terbukti karena 2K plus 1 itu kurang dari 2K faktorial, dan di mana 2K faktorial itu kurang dari K plus 1 kali K faktorial, maka 2 kali K plus 1 itu juga kurang dari K plus 1 kali faktorial. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau kita punya K faktorial kan berarti di sini hanya 1 sampai 2 dan seterusnya 3 sampai di sini sampai dengan K. Nah, kemudian di sini dikalikan dengan K plus 1 sehingga di sini sama dengan K plus 1 faktorial. Seperti itu. Wow. Maaf ya, ini agak-agak berantakan. Tapi semoga bisa membantu kalian untuk memahami contoh-contoh yang ada di sini. Mungkin kita akan bahas sekali lagi untuk yang ini. Di sini kan, atau mungkin cukup saja, nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa langsung menghubungi saya. Nah, sebagai latihan mungkin silahkan kalian mengerjakan soal-soal yang saya lingkari. Yang pertama yaitu soal nomor 1, kemudian di sini soal nomor 5, kemudian soal nomor 8. Silahkan kerjakan 3 soal ini minimal 1, 5, dan 8. Apabila memang ada kalian masih ingin tertarik belajar lagi, akan lebih baik jika mengerjakan lebih banyak lagi. Mau mengerjakan nomor 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, silahkan. Saya persilahkan dan pasti akan saya beri reward yang lebih besar untuk mereka yang mengerjakan lebih banyak lagi. Terima kasih. Sepertinya cukup itu dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Apabila memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan feel free to approach me. Silahkan bisa menghubungi saya langsung. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.